Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara merenungi kandungan Al-Quran, sedangkan pembaca atau pendengar tidak paham, seperti misalkan orang awam atau buta huruf. Dan bagi mereka yang tidak paham, apakah termasuk orang celaka? Jadi mereka tidak paham ya karena kekurangannya sendiri, katakanlah seperti itu, Bu ya. Kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang pertama, Al-Quran diturunkan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan adalah sebagai pedoman. Artinya harus dipelajari pertama dari makna, arti, pengertian, mafhum, dan seterusnya. Dan bagaimana orang yang tidak paham? Ya tidak bisa mengamalkan Al-Quran. Di amalannya, semua amalannya hanya sebatas taklid, ikut-ikutan. Sehingga kata para ulama, imanul muqallid la yasihu. Kalau iman bagi orang yang taklid, ikut-ikutan, tidak sah. Jadi ada orang percaya Tuhan, percaya. Ada orang tidak percaya, tidak percaya. Tidak bisa. Kalau iman. Kalau dalam hal ibadah, ibadah ini pedomannya adalah al-ibratu fil ibadati bima fi dhannil mukallaf. Pedoman utama dalam hal ibadah adalah keyakinan. Jadi ketika saya melihat guru saya atau melihat orang tua saya salat, saya yakin seperti itu salat yang tepat, sudah laksanakan. Sehingga untuk mencipta, untuk membentuk satu image keyakinan itu, maka perlu pembelajaran yang tepat, contoh yang tepat, dan ilmu yang benar juga. Sehingga bagaimana bagi orang yang hanya membaca Al-Quran tidak bisa memahami, tidak akan tersia-sia. Kata Nabi SAW, kullu harfin bi asyari hasanat. La aqulu alif lam harf, lakin alif harfun lam harfun min harfun. Jadi setiap huruf dalam Al-Quran itu mendapat nilai dari Allah 10 kebaikan. Bukan 10 pahala, 10 kebaikan. Dari ketika kita baca Al-Quran satu huruf akan diberi 10 kebaikan oleh Allah kita. Bisa di dunia atau di akhirat. Apa kebaikan yang diberikan? Saya bisa bernafas, kebaikan. Saya bisa menggerakkan bibir, kebaikan. Saya bisa melihat, bisa mengedipkan mata, kebaikan. Barangkali itu balasan dari Allah karena kita baca Al-Quran. Iya. Terus bagaimana cara merenunginya, Bu ya, bagi mereka yang tidak tahu artinya? Renunginya secara umum, umpama ketika kita baca surah Al-Baqarah, secara umum di situ cerita orang yang tidak mau tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, itu kaum Bani Israel. Merenunginya secara global saja. Kalau bisa. Kalau sudah tidak bisa, tidak usah merenungi. Tapi tidak termasuk orang celaka kan? Kembali ke hadis Nabi, celaka dari satu sisi, dari sisi lain mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti umpama ayat kursi, renunginya secara umum untuk menolak kejahatan setan. Kemudian seperti surat Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, untuk menolak setan, sihir. Alhamdulillahi rabbil alamin.